Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis. Kembali lagi di Rubik Ruang Bincang Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis. Kembali lagi di Rubik Ruang Bincang Asik. Oke teman-teman, hari ini saya juga baru host pertama nih ya, nge-host. Jadi di sini saya akan mengundang narasumber kita yang udah ganteng banget dan tidak lupa berprestasi loh teman-teman. Ini dia Bang Fatih. Hai Bang Fatih. Halo. Gimana kabarnya Bang Fatih? Alhamdulillah sangat baik. Oh Bang Fatih, Bang Fatih ini dengar ya. Bang Fatih ini baru mewakili IAIN LASA sebagai Forkumnas KPI ke Palembang. Bener nggak Bang? Benar. Ih, ngeri kali. Sumpah, keren lagi tangan lo. Oke Bang Fatih, tapi berbicara tentang Palembang biasanya guys, ini ada oleh-oleh empe-empe ya Bang? Ada nggak Bang? Ada. Kan kemarin udah pada tahu semua. Ada kok oleh-olehnya. Ada oleh-olehnya. Kirain nggak ada teman-teman. Oke, Bang Fatih, mungkin teman-teman di rumah juga nggak tahu nih Bang Fatih apa itu Forkumnas KPI. Bisa nggak Bang Abang jelasin gitu secara singkat apa sih Forkumnas itu? Jadi gini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi saya Muhammad Al-Fatih. Saya sekarang tuh selaku ketua himpunan mahasiswa jurusan KPI ya sekarang untuk periode 2023-2024. Dan kemarin seperti yang Nafis jelasin, saya yang pergi ke Palembang untuk menjadi delegasi dari KPI IAIN LASA untuk mengikuti Forkomnas wilayah 4 se-Sumatera kemarin teman-teman. Jadi kalau untuk ngejelasin tentang Forkomnas KPI, jadi Forkomnas KPI ini kan yang kita tahu itu kan organisasi. Iya betul. Mungkin kalau teman-teman yang belum pada tahu nih, Forkomnas KPI itu yang merupakan wadah bagi mahasiswa KPI yang dari seluruh latar belakang teman-teman, dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama dari latar belakang kampus yang berbeda, karena Forkomnas KPI ini seluruh Indonesia teman-teman, dan juga dari latar belakang budaya sudah pasti berbeda, dan dari latar belakang adat, suku itu pasti berbeda, dan bahkan latar belakang kebiasaan pun berbeda teman-teman. Jadi disitulah kita mengumpulkan aspirasi-aspirasi yang berguna untuk yang pertama itu kita menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi sama seluruh mahasiswa KPI di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, kita membangun relasi, kita menjalin kerjasama pada semua mahasiswa KPI di seluruh Indonesia. Dan yang paling penting itu merumuskan program-program terbaik yang mana yang bisa kita kerjakan untuk mahasiswa KPI yang paling baik dan terbaik untuk KPI dan Indonesia. Keren sekali Bang Fatih. Tepuk tangan dong. Bang Fatih. Berarti Forkumnas itu keren sekali ya Bang Fatih ya. Iya dong, harus. Apalagi jurusan KPI ini teman-teman yang mau ikut bisa dong. Tuh, terus itu Bang Fatih, apa sih Bang Fatih perbedaan Forkumnas KPI ini dengan organisasi-organisasi yang terkait dalam komunikasi lain? Jadi yang perlu kita tahu teman-teman, sebenarnya kalau bicara masalah perbedaan nih Nafis, itu sebenarnya berbedanya itu sangat banyak. Bahkan kita masing-masing individu, bahkan di Forkomnas sendiri itu perbedaannya bahkan bisa jutaan. Dari masing-masing individu, dari suku yang berbeda, dari adat dan suku budaya yang berbeda pula, bahkan kebiasaan yang berbeda. Tentulah banyak sekali perbedaan. Kayak kita bisa ngambil contoh, organisasi komunikasi lainnya mungkin hanya berlatar belakangi cara mereka berbicara, cara mereka berkomunikasi dengan baik. Sedangkan kita Forkomnas KPI ini ada penyiaran Islamnya. Wih, keren. Dan itu penyiaran Islam harus berkomunikasi dengan baik dan juga harus dengan landasan sesuai dengan syariat Islam. Oke, Bang. Jadi banyak sekali perbedaan dan nggak mungkin saya jelasin satu-satu di sini teman-teman, perbedaan Forkomnas KPI dan organisasi komunikasi lain. Tapi yang saya tahu nih, Forkomnas KPI itu yang terbaik teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa tahu ya, keren sekali loh Bang Fatih ini kan seperti saya bilang tadi udah ganteng berprestasi loh. Nah Bang, melatar belakang Forkumnas KPI Bang, pasti kan ada latar belakangnya. Apa sih Bang latar belakang dari Forkumnas ini Bang?
Kalau latar belakang ya seperti yang saya sebutkan tadi juga, kita di sini semua individu pasti punya latar belakang. Misalkan contoh Kak Nafis nih, itu pasti ngundang saya jadi pemateri juga ada latar belakangnya. Iya dong. Entah itu karena latar belakang ketertarikan, seperti Kak Nafis tadi bilang berprestasi, walaupun sebenarnya enggak banget teman saya enggak berprestasi sekali. Mungkin ada juga latar belakang yang ketertarikan tentang mengetahui Forkomnas lebih jauh, itu kan sebuah latar belakang. Apalagi sebuah organisasi sebesar nasional ini pasti memiliki latar belakang. Iya. Dan latar belakang dari organisasi Forkomnas ini itu kalau bisa saya lihat itu terbagi dalam 2 faktor. Ya, apa tuh? Yang pertama faktor keilmuan. Faktor keilmuan ini menjelaskan bahwasannya untuk menjadi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang baik kan harus berguna bagi masyarakat, harus bisa mengkomunikasikan sesuatu yang baik di masyarakat umum. Itu gunanya kita sebagai mahasiswa KPI. Sedangkan untuk mencapai itu haruslah dengan tujuan yang jelas, haruslah dengan tata cara atau dengan jalan yang jelas, dengan perjalanan yang jelas. Maka dari itu Forkomnas memberikan fasilitas untuk di mana kita bisa berkomunikasi, untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita dengan jelas, untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dengan jelas. Untuk dari itu, dari yang pertama dari segi keilmuan itu gunanya adalah untuk memberikan manajemen organisatoris yang baik tentang bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana mencapaikan tujuan, dan bagaimana kita bisa mencapai untuk kehidupan kita yang lebih baik, teman-teman, sebagai mahasiswa KPI. Wih. Dan bentar, kan ada yang kedua. Oh iya bang ya. Kan ada 2 faktor. Nah, ini ada 2 faktor. Yang kedua adalah untuk mengisi kekosongan. Karena pada masa itu mahasiswa KPI belum ada tempat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Kan kekosongan tuh. Di mana letak kita sebagai mahasiswa untuk mengadu tentang masalah pembelajaran, tentang masalah kurikulum, tentang masalah akreditas dan lain hal sebagainya. Jadi wadah kosong itu yang akhirnya diisi sama Forkomnas, Hafiz. Wadah kosong itu di mana kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Kan gini, kita dari berbagai latar belakang, dari bendera yang berbeda-beda, dari kampus yang berbeda-beda, dari adat, suku dan budaya yang berbeda-beda, tentu mempunyai aspirasi-aspirasi yang perlu dikaji ulang untuk mencapai sebuah tujuan yang terbaik. Gitu, yang melatar belakangi Forkomnas. Wih, Bang Fatih, berarti Forkomnas ini banyak keilmuannya, banyak sekali yang bisa kita ambil ya, Bang Fatih. Pasti. Nah, Bang Fatih berbicara tentang Forkomnas lagi nih, pasti kan ada visi nih dan misi Forkomnas KPI dong pastinya. Pasti. Apa aja sih visi dan misinya, pengen tahu nih. Pastinya teman-teman di rumah juga pengen tahu, Bang Fatih. Coba Bang Fatih apa? Jadi untuk visi ini saya jelasin secara universal aja. Iya, ya. Jadi untuk visi itu yang pertama adalah distribusi pemerataan sumber daya manusia. Untuk apa visi seperti itu? Ini menyangkut dengan misi. Misinya adalah kita bisa melihat bahwasannya nggak semua mahasiswa KPI itu berdasarkan dari kampus PTKIN aja, kampus negeri, nggak semuanya. Bahkan kita lihat seperti yang tetangga kita nih di Tamiang, itu masih sekolah tinggi agama Islam, masih swasta, mereka belum negeri. Jadinya dari perbedaan yang seperti itu terdapat perbedaan pula dari bagaimana cara mereka memahami sesuatu, apalagi fasilitas. Kita masih beruntung, kita masih dipersediakan kamera, masih ada ruang radio, masih ada ruang untuk kita bisa berbicara, bisa membuat podcast seperti ini. Sedangkan mereka mungkin nggak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang seperti ini. Jadi untuk itulah Forkomnas ada. Makanya di sana kita bisa mengajak mereka, kita bisa mengundang mereka dalam sebuah forum di mana mereka itu bisa mendapatkan informasi yang sama, bisa merasakan euforia terutama, dan tujuan kita bisa kita rangkul bersama untuk membangun mereka supaya lebih baik, supaya mereka bisa merata pemahamannya sama seperti kita, walaupun kita dari negeri, mereka dari swasta, tapi kita sama-sama mencapai tujuan yang terbaik. Bersamakan berarti ya, Bang? Betul, untuk dipemeratakan. Berarti tidak diperbeda-bedakan ya, Bang, antara yang perguruan tinggi atau udah universitas, enggak? Iya, harus sama. Oke. Kira-kira Bang Fatih di sana selama di Palembang nih berapa hari dan fasilitasnya apa aja sih, Bang Fatih? Kemarin tuan rumahnya kebetulan Palembang ya. Iya. Itu emang luar biasa lah cara persiapan mereka, mulai dari ya saya dijemput untuk diantar ke penginapan. Setelah saya sampai itu saya dikabarin sama panitia. Itu padahal 5 menit lagi baru menyampai ke Palembang, saya ditelepon sama panitia. Kak, itu udah menyampai Palembang, Kak, standby ya gitu. Setelah saya turun dari terminal nih,
terus dijemput sama mereka buat diantar langsung ke penginapan. Udah kayak presiden ya? Udah kayak presiden, makanya sangat luar biasa secara penyambutan mereka dari sana. Apalagi dari segi fasilitas, penginapan tuh ruangannya AC semua, terus kasur yang sangat nyaman, terus acara yang dimanajemen dengan baik, itu sangat luar biasa. Kasih aplaus dong untuk orang Mungkin penonton sekalian ada dari Palembang, kalian luar biasa loh, kata Bang Fatih. ini pasti nih, ini anak-anak IBP ya undang saya jadi pemateri. Iya Bang. Ini jangan salahkan saya kalau misal nanti setelah video ini diupload, view-nya tuh meledak tiba-tiba. Iya. Luar biasa Bang Fatih. Saya minta maaf sebelumnya kalau misalnya ini menarik banyak view, terutama nanti setelah saya sebarkan ini ke grup tentang Forkomnas kan. Jangan salahkan saya kalau misal kalian jadi tenar nanti ya. Iya ya jadi timer ya. Oke, Bang Fatih masih berbicara nih Bang Fatih tentang Forkomnas Bang Fatih. Nah, bisa nggak sih Bang Fatih ceritain cerita sukses gitu dari dibalik Forkomnas ini? Apa yang udah dihasilkan dari Forkomnas? Nah, untuk cerita sukses tentunya kalau misalnya organisasi tersebut nggak berjalan berjalan sampai sekarang, berarti kan tentu udah banyak cerita sukses yang dihasilin, Nafis. Jadi kalau misalnya kalian pengen dengar rinci, ini kan saya cuma kasih tahu secara lisan nih. Cuman kalau memang kalian pengen nyari data secara rinci, itu bisa cek Instagramnya PP Forkomnas KPI. Itu coba kalian cek di Instagram, itu banyak kinerja-kinerja mereka yang sudah dipublikasi di situ. Dan untuk cerita sukses cukup banyak sehingga tidak bisa saya ceritakan satu persatu di sini. Mulai dari manajemen acara yang sangat baik, dan bahkan Forkomnas KPI itu kan nggak ada dana resminya, maksudnya nggak didanain oleh manapun. Jadi dalam manajemen acara mereka itu harus nyari sponsor di luar, harus melobi ini, melobi itu, harus buat proposal ke ini ke itu. Itu sangat sulit, nggak disupport dari manapun. Berarti nggak dari kampus ya Bang ya? Kampus mungkin memfasilitasi secara kemudahan administrasi, secara fasilitas barang. Cuman kalau uang Forkomnas sekali buat kegiatan itu bisa sampai ratusan juta umumnya. Wih, besar banget sih. Makanya mencari dana di mana segitu. Itulah kelebihan mahasiswa-mahasiswa terutama yang udah pernah ikut dalam manajemen acara Forkomnas KPI. Itu emang sangat luar biasa dedikasinya, dan itulah salah satu yang saya katakan cerita sukses. Itu sangat sukses teman-teman, karena untuk manajemen acara sebesar itu perlu dedikasi yang kuat, perlu loyalitas yang hebat terhadap organisasi. Jadi ya, mungkin seperti itu cerita suksesnya Nafis. Keren sekali Bang Fatih. Oke Bang Fatih, cara daftarnya gimana Bang Fatih? Kok bisa Bang Fatih itu terpilih gitu untuk mewakili YIN Langsa ke sana? Kan seluruh Sumatera tuh, Bang Fatih terpilih nih jadi peserta. Jadi gini, Forkomnas KPI itu nggak memerlukan pendaftaran yang kayak gimana-gimana untuk ikut. Jadi gini, kita mahasiswa KPI berarti udah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjadi salah satu bagian di Forkomnas KPI. Itu udah jadi kewajiban. Jadi makanya kalian jangan saya bukan bagian dari Forkomnas KPI. Kalian telah menjadi mahasiswa KPI, berarti kalian udah punya kewajiban buat menjadi bagian dari Forkomnas KPI. Untuk itu nggak perlu daftar lagi. Emang kalian orang-orang Forkomnas KPI di sini. Kita YIN Langsa, kita udah terdaftar, kita udah menjadi salah satu bagian dari mereka, terutama untuk yang KPI-nya. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah gimana cara daftar, nggak usah. Kalian pokoknya kalau memang mau ikut forum, sediakan dedikasi yang kuat, loyalitas yang kuat, biar kita berangkat sama-sama ke sana. Kasapa sok. Berarti nggak terlalu gimana gitu. Nggak terlalu gimana. Mungkin teman-teman pengen ikut Bang Fatih tapi cuman memikirkan pendaftaran, dan pendaftaran pasti ada uangnya dong Bang. Benar. Nah, berapa tuh Bang? Ya. Jadi emang aturan tetap terkait pendaftaran itu nggak ada Nafis. Jadi tergantung bagaimana tuan rumah itu mempetakan. Ini nanti mau penginapannya di mana, mau makannya makan pakai apa. Baru nanti dari pemetaan yang seperti itu baru ada nanti harganya. Misalkan kayak kemarin kita di tahun 2019 Nafis pernah menjadi tuan rumah sekali di sini untuk acara Forkomnas KPI, dan itu pendaftarannya kalau nggak salah saya itu sekitar Rp250.000. Lumayan murah loh. Iya itu loh, makanya itu kan tergantung bagaimana tuan rumah memanajemen kan. Oke Bang, berarti seperti itu ya Bang. Berarti enggak yang terlalu 1 juta gitu enggak? Enggak lah, nggak mungkin dong. Nah, Bang pasti banyak di sana selama Abang beberapa hari mungkin di Palembang, banyak ketemu orang-orang baru, terus sahabat-sahabat yang baru. Gimana nih mereka melihat seorang Abang yang dari
Aceh ke Palembang, apa mereka salut gitu atau gimana gitu? Jadi gini, Tanggapan kan mereka tuh nggak cuma dari Palembang aja, jadinya emang ada daerah-daerah jauh juga, terutama ada yang di Kepulauan Riau yang mereka tuh harus naik kapal dulu ke sini dari Bangka Belitung, mereka harus naik kapal dulu ke sini, dan mereka masing-masing begitu sampai di tujuan, sampai di tuan rumah Palembang kemarin, itu masing-masing mereka membawa cerita hebat tentang perjalanannya. Itu masing-masing mereka membawa cerita hebat. Jadi ya di posisi itu saya kalah hebat Nafis. Aduh, kok bisa gak mungkin dong? Iya, karena saya cuma pakai jalur darat doang, sedangkan mereka harus naik gitu ya? kapal, harus bersusah payah di atas laut yang tidak tentu gimana arah ombak membawa mereka kan. Iya, betul. Jadi cerita saya kalah hebat di sana. Betul. Itu kan Nafis. Oke, kayak gitu ya Bang ceritanya. Nah, Bang, Abang kan selaku yang udah terpilih nih di Forkomnas untuk mewakili wilayah Aceh nih tentunya. Nah, Bang, gimana sih untuk pesan Abang nih untuk teman-teman mungkin yang mau ikut Forkomnas, gimana tuh agar mereka itu terhindar dari informasi-informasi hoax, Bang? Nah, jadi saya ini terpilih menjadi wakil ketua wilayah di Forkomnas dan nanti untuk bagaimana mereka supaya agar terhindar dari ini, terhindar dari permasalahan-permasalahan seputar informasi yang tidak benar, itu mungkin nanti siapa produsernya mungkin bisa undang lagi saya setelah saya dilantik. Jadi saya sekarang berbicara sebagai saya yang seorang wakil wilayah itu nggak bisa bicara banyak, teman-teman. Nggak bisa bicara banyak saya Nafis, karena satu dan lain hal lah. Mungkin nanti produser mungkin ini bisa diingatkan, kan saya bilang ini bakal meledak ya. Mungkin nanti emang mau gelombang kedua setelah saya dilantik silahkan undang saya lagi, tapi mohon maaf saya mohon maaf dulu, mohon maaf kalau misalnya itu nanti jadi tren lagi. Jadi saya nggak sanggup nih memegang beban yang berat sebenarnya. Jadi gitu Nafis, untuk masalah terkait bagaimana saya bisa mengajarkan mereka supaya terhindar dari informasi hoax atau lain hal sebagainya. Saya sebagai seorang wakil wilayah yang baru ditetapkan itu nggak bisa bicara banyak Nafis. Jadi setelah saya dilantik, undang saya secara khusus untuk membahas masalah itu lagi dan saya akan jawab semuanya secara rinci, teman-teman. Oke, untuk produser ingat ya, Bang Fatih harus diundang lagi nih. Katanya view kita akan meledak nih, kata Bang Fatih. Tuh kan orangnya. Nah, Bang Fatih mungkin di sini teman-teman sekalian udah ada siapin pertanyaan-pertanyaan khusus untuk Bang Fatih, yang dimana kita akan buka sesi tanyain yuk. Mana nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian untuk Bang Fatih, sekalian Bang Fatih agar menjawab lebih meledak-meledak nih. Nah, Oh iya. Oke. jadi Bang Fatih, nah, jadi kita masuk ke sesi tanyain yuk. Jadi Bang Fatih ada beberapa pertanyaan Bang Fatih yang udah disiapkan oleh kru kami atau teman-teman nih di rumah untuk Bang Fatih agar bisa menjawab Bang Fatih ya. Tolong jawab Bang Fatih. Biar penasaran mereka itu terhilangkan Bang Fatih. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Forkomnas KPI membantu meningkatkan literasi media dan informasi di masyarakat, Bang Fatih? Jadi ini masalah ini bagaimana Forkomnas KPI membantu meningkatkan literasi media dan informasi di masyarakat, pertanyaannya. Iya, Bang Fatih. Jadi itu terkait masalah bagaimana latar belakang Forkomnas itu dibentuk, teman-teman. Jadi udah jelas pasti dia melahirkan. Ini bukan bagaimana Forkomnas ini berperan untuk mendidik mahasiswa KPI-nya, untuk membina mahasiswa KPI agar berguna bagi masyarakat. Jadi tugasnya Forkomnas itu untuk mendidik, untuk membina mahasiswa KPI, untuk mengarahkan mahasiswa KPI, untuk memanajemen mahasiswa KPI-nya. Cuman impactnya bagi masyarakat langsung itu bagaimana mahasiswa KPI yang udah mengikuti seluk-beluk Forkomnas KPI nanti. Jadi mungkin jawabannya seperti itu, Nafis. Bagaimana mahasiswa KPI-nya nanti, bagaimana kita bisa memahami bagaimana meningkatkan literasi. Itu yang perlu kita pahami, teman-teman. Untuk peran Forkomnas KPI sendiri, Forkomnas KPI itu hanya memanajemen mahasiswa-mahasiswa KPI, dan impactnya ke masyarakat itu akan dihasilkan oleh orang yang udah di manajemen sama Forkomnas KPI. Gitu jawabannya, teman-teman. Jadi teman-teman itu ya jawaban dari pertanyaan kalian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bang Fatih. Bagaimana Anda
melihat peran komunikasi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Gimana tuh, Bang? Untuk peran komunikasi ini agak sedikit membingungkan, Nafis. Aduh, gimana nih, Bang? Karena peran komunikasi dalam masyarakat ini kan berbagai macam komunikasi yang udah kejadian. Komunikasi verbal dan non verbal. betul. Makanya untuk pertanyaan ini saya agak ambigu untuk menjawab, karena peran komunikasi dalam masyarakat saat ini mungkin kalau misalnya pertanyaannya peran Forkomnas dalam membangun komunikasi yang lebih baik antar seluruh delegasi yang terdaftar, antar seluruh KPI yang ada di Indonesia, itu mungkin bisa saya jawab tentang pemerataan tadi, Nafis. Komunikasi yang dibangun sama Forkomnas KPI untuk seluruh mahasiswa KPI-nya adalah distribusi pemerataan sumber daya manusia, yang mana di sana kita akan mendapatkan informasi-informasi dari berbagai kampus yang ada di seluruh Indonesia tentang bagaimana fasilitas-fasilitas ini bisa ada, tentang bagaimana ini dimanajemen dengan baik, tentang bagaimana penggunaan alat ini dan itu, tentang bagaimana pembelajaran yang terjadi misalkan di UIN Palembang itu KRS-nya seperti ini, dan misalkan di UIN Langsa itu kurikulumnya seperti ini. Kami membicarakan, kami mengkomunikasikan di sana tentang hal-hal yang sebagai ini. Berarti banyak yang didiskusikan. Banyak yang didiskusikan. Nah, Benar. jadi gitu ya teman-teman pertanyaan yang keduanya. Nah, lanjut. Nah, jadi Bang Fatih, bagaimana Forkomnas KPI akan terus relevan dan beradaptasi dengan perubahan zaman, Bang Fatih? Kan zaman semakin milenial nih, Bang Fatih. Benar. Kita kan Forkomnas KPI ini setiap tahunnya atau setiap kali kerap kali membuat tentang agenda itu namanya Musyawarah Nasional Musnas. Jadi setiap tahunnya kami akan membahas masalah kajian-kajian yang berdasarkan dari aspirasi di seluruh wilayah. Di sana itu akan dikaji ulang dan dirumuskan bagaimana program-program nanti yang dilaksanakan itu berimpact pada perubahan zaman. Maksudnya itu relevan dengan perubahan zaman. Jadi jangan khawatir masalah ketertinggalan zaman, karena forum yang aktif akan mengkaji terus ulang permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama di zaman sekarang dan di zaman nanti yang akan datang. Jadi tidak perlu dikhawatirkan tentang ketertinggalan zaman, karena setiap tahunnya atau kerap kali membuat musyawarah nasional itu membahas hal-hal yang urgent terhadap zaman sekarang dan apa penyelesaian di zaman yang akan mendatang. Jadi seperti itu, kita beradaptasi dimulai dari zaman kita yang industrial 4.0 sekarang menjadi zaman sosial yang 5.0. Itu pasti terus ada perubahan, dan perubahan itu dibahas di mana? Di musyawarah nasional. Hal-hal tersebut dikaji ulang dan ditemukan titik penyelesaian yang sesuai dengan zamannya. Seperti itu, Nafis. Nah, jadi buat teman-teman juga perlu khawatir, walaupun zaman semakin milenial, teman-teman, kita tidak akan ketertinggalan informasi ya, Bang Fatih ya. Lanjut pertanyaannya. Oke, Bang, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Forkomnas KPI dalam menjalankan misinya? Pasti ada kan, Bang? Pasti dong. Nah, apa tuh, Bang? Gimana? Terutama ya menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ya perbedaan latar belakang tadi, yang tentang latar belakang perbedaan kampus, budaya, suku, adat, bahkan kebiasaan yang berbeda. Itu banyak sekali terjadi permasalahan, terutama selisih paham. Itu sih paling ngeri itu, Bang. Paling ngeri karena ya kita tahu naungan kitanya se-Indonesia, KPI se-Indonesia berkumpul di satu tempat yang dalam tanda kutip mahasiswa KPI ini udah pintar berkomunikasi dengan baik, udah pintar mengajak manusia lain untuk mencapai tujuannya tersendiri. Jadi bayangin, seluruh mahasiswa yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengutarakan sesuatu dengan baik, bisa mengajak seseorang menuju tujuannya, itu berkumpul di satu tempat untuk membahas suatu penyelesaian masalah. Nah, Kalian bayangin dulu, Nafis, itu bayangin tuh. Orang-orang yang jago debat, yang jago orasi, yang jago manipulasi, yang jago berretorika, itu berkumpul di satu tempat yang mana jumlahnya itu ratusan. waduh, itu panas banget pasti, Bang ya, panas banget suasana ya, Bang Itu ya, berdebat-debat. berbeda latar belakang, berbeda tujuan, berbeda pembekalan, pasti bakal ada perselisihan paham. Cuman dalam penyelesaian masalahnya, ketika ini dalam forum nih, ketika mereka lagi ribut-ributnya, mereka lagi panas-panasnya, mereka lagi membawa bekal dari bendera mereka masing-masing, dari kampus mereka masing-masing untuk ditugaskan menjadi ini, harus ambil itu. Tapi ketika Mars Forkomnas KPI itu dinaungkan, dihidupkan,
seketika mereka lupa bahwasannya mereka adalah mahasiswa KPI dan mereka langsung duduk di situ, langsung tentram suasana. Aduh. Itu cara penyelesaian yang paling baik di forum. Berarti nggak sampai tanjok-tanjokan ya bang? Ngeri juga nih kalau sampai tanjok-tanjokan kan perdebat. Aduh. Ya bang. Selain itu pertanyaan selanjutnya boleh ya? Nah ini dia bang. Apa pengalaman yang paling berkesan saat abang mengikuti Forkomnas KPI? Pengalaman pasti dong ada pengalamannya. Atau entahkah bertemu dengan wanita Palembang gitu? Bisa boleh ceritakan bang? Loh, ini kalau saya agak ini kalau bicara pengalaman nih. Oh berarti betul ya bang ya? Enggak. Ini harus saya lurusin dulu. Oke, lurusin dong bang. Seperti ini coba penonton nih, ini sekalian promosi, ini sekalian sponsor. Coba lihat Instagram saya. Coba lihat Instagram saya. Follow ya guys ya. Jangan lupa di follow. Ini ada di bawah ini _FAA-nya 3 biji TIH. Itu coba dicek Instagram saya dan lihat ada satu postingan yang saya posting tentang menggambarkan Palembang itu gimana. Jadi kan tuan rumah di sana nih. Di situ caption, jangan saya spoiler lah. Di situ pengalaman berkesan saya tuliskan di situ. Coba dibaca dan jangan lupa di follow teman-teman. Jadi nggak mungkin saya ceritakan di sini mungkin ya. Pengalaman berkesan saya tuangkan dalam sebuah tulisan dan tulisan itu udah dipublikasi di Instagram saya. Tepuk tangan dong. Bang Fatih. Nah masih ada lanjut. Nah Bang Fatih, pertanyaan selanjutnya, apa rencana jangka panjang Forkomnas dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Apa yang ingin dilakukan oleh Forkomnas itu? Jadi kalau Forkomnas KPI sendiri kita bisa melihat bahwasannya ya kita harus melihat organisasi-organisasi yang lain, entah itu organisasi internal, entah itu eksternal. Tapi kalau jangka panjang dari 5 hingga 10 tahun ke depan, saya terpikirkan untuk menyampaikan aspirasi untuk membuat sebuah kesekretariatan di Jakarta. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Pusat ibu kota. Di pusat ibu kota. Jadi seperti halnya organisasi-organisasi ekstra lainnya, itu kan mereka punya kesekretariatan masing-masing kan. Pasti. Untuk mereka bisa rapat di situ, bisa buat forum di situ. Dan saya juga kepikiran nih buat kesekretariatan khusus Forkomnas KPI. Yang mana harusnya lebih besar. Iya dong. Sedangkan mereka kan bendera bawa warna masing-masing punya sekretariatan. Di Forkomnas KPI ini jadi warna-warni. Seperti pelangi gitu. Seperti pelangi. Makanya kesekretariatan Forkomnas KPI untuk 10 tahun ke depan ini harus lebih besar dari bendera-bendera yang mereka bawa. Berarti harus lebih berwarna lagi gitu. Harus lebih berwarna, lebih megah. Se-Indonesia Seperti gitu. itu. Ih, keren sekali. Ada lagi ini pertanyaannya. Nah, Bang Fatih, apa harapan dan pesan Anda untuk Forkomnas KPI di masa depan? Jadi tentulah sekarang Forkomnas KPI itu emang kan menaungi seluruh mahasiswa KPI. Tapi sekarang itu Lapis, ada beberapa kampus yang ada KPI-nya, tapi belum pernah ikut forum Forkomnas sama sekali. Kenapa tuh Bang, kok bisa gitu? Ada beberapa faktor, entah itu karena mereka belum mendapatkan informasi seputar Forkomnas. Ini saya yakin juga mahasiswa-mahasiswa kita, terutama yang baru masuk apalagi, itu belum sama sekali mendapatkan pemahaman tentang Forkomnas. Belum mengetahui apa itu Forkomnas sejatinya, untuk apa Forkomnas KPI itu dibuat, kemana kalian menyalurkan aspirasi-aspirasi kalian terkait pembelajaran, akreditas, kurikulum dan lain hal sebagainya. Itulah jadi harapan saya untuk seluruh mahasiswa KPI untuk mengetahui esensi dari Forkomnas sendiri, esensi dari Forkomnas KPI sendiri tentang peran, tujuan, fungsi, serta kewenangan. Itu harapan saya. Ada lagi nih pertanyaannya untuk Bang Fatih? Oh enggak ada lagi. Udah habis Bang Fatih, aduh. Masih pengen ngobrol ya. Masih pengen ngobrol banget. Apalagi pengalaman Bang Fatih selama di Palembang itu keren sekali teman-teman. Nah buat teman-teman jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, tentunya khususnya nih untuk KPI harus seperti Bang Fatih ikut Forkomnas, jangan lupa teman-teman. Nah mungkin ini aja tuh ya Bang Fatih. Betul. Atau Bang Fatih ingin menyampaikan sesuatu pesan? Pasti ingin menyampaikan. Apa tuh? Jadi terutama buat teman-teman mungkin yang nonton ini kan nggak kenal saya gitu kan. Ini kan yang nonton ini pasti ada yang dari Jakarta. Berarti mempromosikan diri sendiri ya Bang? Bukan. Ini kan saya disclaimer dulu nih nanti. Saya disclaimer nih, mungkin yang nonton ini kan belum kenal saya. Jadi untuk teman-teman yang dari Jakarta, dari wilayah-wilayah yang lain, itu tolong kasih pemahaman untuk seluruh mahasiswa KPI tentang kewenangan Forkomnas KPI, tentang tujuan, peran dan fungsi Forkomnas KPI sendiri.
Dan hal-hal tersebut yang bikin mahasiswa KPI sendiri jadi sadar tentang pentingnya Forkomnas KPI bagi mahasiswa KPI itu sendiri, tentang gimana kita cara memperbaiki kurikulum, tentang bagaimana kita memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di seluruh wilayah mahasiswa, di seluruh wilayah mahasiswa KPI terutama. Itu pentingnya, Nafis. Dan ini yang mau saya sampaikan untuk seluruh wilayah, untuk siapapun yang menonton video ini, awasin terus kinerja Forkomnas KPI dan berikan dukungan yang terbaik, berikan support terbaik kalian sebagai mahasiswa KPI maupun yang bukan mahasiswa KPI, untuk bagaimana KPI bisa berperan penting, bagaimana menyusun program-program terbaik untuk KPI sendiri dan untuk Indonesia, gitu. Berarti selain itu Bang Fatih mungkin ada nih orang-orang spesial di hati Bang Fatih di Palembang sana, agar dia mungkin melihat nih Bang video kita, apa yang disampaikan Bang Fatih? Yang mau disampaikan sih nggak ada. Cuman ketika saya udah menatap lensa kamera seperti ini, pastilah orang yang merasa ada keterikatan spesial itu sudah tersampaikan pesannya. Buat teman-teman yang nonton jangan pada baper, karena sayangnya nanti Bang Fatih kan banyak yang antri nih di belakang ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini acara kami teman-teman, dan buat teman-teman yang kurang jelas tentang Forkomnas KPI bisa komen. Sebelum komen teman-teman jangan lupa subscribe dulu, oke? Jangan lupa follow IG PP Forkomnas. Iya, dia mempromosikan diri sendiri juga. Udah, itu IG Forkomnas itu. Gitu. Nah, jangan lupa ya teman, yang pokoknya kalau kalian belum like, subscribe, dan mungkin komentar kalian nggak kami balas ya Bang Fatih ya. Balas dong. Balas dong. Nggak di subscribe Bang Fatih. Iya, kalau nggak subscribe nggak dibalas. Itu dia Bang Fatih. Jadi kalian buat teman-teman sekalian di rumah jangan lupa subscribe, dan jangan lupa mampir lagi nanti ke video kami selanjutnya. Mungkin ini aja acara kami. Selamat berjumpa kembali di